Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita melanjutkan di organel sel. Nah, organel sel yang berikutnya ini ada badan mikro. Kenapa dikatakan sebagai badan mikro? Karena ukurannya yang sangat kecil sekali, sekitar 0,3 ya sampai dengan 1,5 milimikron ya. Peroksisom salah satunya contoh dari badan mikro. Ini biasanya banyak terdapat pada sel hewan ya, biasanya pada sel hati, kemudian sel ginjal, karena di peroksisom ini terdapat enzim katalase yang dia bisa mengubah hidrogen peroksida H2O2 ini menjadi H2O dan O2. Nanti di kelas 12 kita akan praktikum bagaimana benarkah di dalam sel hati ini dia menghasilkan enzim katalase. Nanti kita praktekkan di kelas 12. Kemudian yang kedua ini ada glioksisom. Glioksisom ini juga bagian dari badan mikro yang banyak terdapat pada sel tumbuhan. Ini berfungsi untuk mengoksidasi asam lemak menjadi gula untuk pertumbuhan dari tanaman. Biasanya di sini dia akan merombak karbohidrat ya untuk menjadi gula, nantinya akan digunakan pada proses fotosintesis ya. Kemudian ada vakuola. Nah, di vakuola ini adalah ukurannya sangat besar ya, ukurannya sangat besar, hampir memenuhi struktur pada sel ya, hampir setengahnya ini struktur pada sel ini dipenuhi oleh kantong yang berisi cairan, ini yang disebut dengan vakuola. Berbeda dengan yang ada di hewan maupun tumbuhan, vakuola yang ada di tumbuhan ini ukurannya lebih besar dibandingkan ukuran yang ada pada sel hewan. Di sel hewan dia lebih kecil. Fungsinya adalah untuk mengatur tekanan turgor ya. Jadi ini adalah si vakuolanya, ini berupa kantong. Dia berfungsi untuk mengatur tekanan turgor dan untuk menyimpan cadangan makanan ya. Ini adalah si vakuola, salah satu pembeda antara di hewan dan di tumbuhan. Selanjutnya ini ada plastida ya. Plastida ini adalah berbentuk bulat cakram yang ditemukan hanya pada tumbuhan saja ya. Jadi plastida ini hanya terdapat di tumbuhan saja. Contohnya di sini ada leukoplas, ada amiloplas, kromoplas, dan kloroplas ya. Untuk leukoplas ini adalah plastida yang tidak berwarna ya. Jadi dia berada pada tumbuhan-tumbuhan yang tidak ada mataharinya, tidak terkena sinar matahari. Kemudian ada amiloplas, ini juga dia tidak mengandung pigmen warna ya, dan biasanya digunakan untuk menyimpan butir-butir zat tepung atau pati ya. Ini untuk amiloplas. Kemudian ada kromoplas. Kromoplas ini dia menyimpan warna selain warna hijau ya. Contohnya adalah ada pigmen warna melanin, likopen, xanthofil, itu biasanya pada tumbuhan tomat ya. Kemudian selain tomat ini adalah wortel, yaitu kan warnanya kan tomat itu kan merah, wortel itu orange. Nah, ini karena di dalamnya terdapat kromoplas yang mengandung pigmen warna ya. Kemudian ada karoten, fikosantin, fikoeritrin ya, lebih-lebih fikosianin, fikoeritrin ini banyak kita temui pada ganggang. Ya, dulu di kelas 10 sudah pernah belajar ganggang coklat ya, itu karena di sini ada fikoeritrinnya. Kemudian yang paling banyak yang mengisi tumbuhan di sekitar kita itu adalah plastida bentuk kloroplas. Karena di dalamnya ini dia terdapat warna hijau. Nah, warna hijau ini karena di dalam dari kloroplas ini dia mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Nah, klorofil di sini ada klorofil A dan klorofil B. Maka kita jelaskan di sini
bagaimana kloroplas ini, ya, kloroplas ini adalah plastida yang berisi pigmen warna hijau yang digunakan oleh tumbuhan untuk menyelenggarakan proses fotosintesis. Nah, di proses fotosintesis ini terbagi menjadi dua, ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini adalah reaksi yang terjadi ketika pagi hari, ketika ada cahaya matahari, ini terdapat di grana. Nah, grana itu apa? Mari kita lihat. Jadi kloroplas ini adalah struktur dari kloroplas. Ini dia tersusun atas lapisan luar atau membran luar dan ada lapisan dalam atau membran dalam, ya. Jadi membran dalam ini dibungkus oleh membran luar. Di dalam membran dalam ini terbentuk lipatan-lipatan yang membentuk lembaran yang disebut dengan tilakoid yang berwarna hijau ini, ya. Nah, setiap dari tilakoid ini dia bertumpuk-tumpuk, ya. Tumpukan dari tilakoid ini disebut dengan grana, ya, atau granum. Dia disebut grana atau granum. Ini terjadi proses reaksi terang, ya. Kemudian cairan yang mengisi di antara dari grana ini, yang mengisi di membran dalam ini yang disebut dengan stroma. Ini digunakan untuk reaksi gelap. Jadi proses fotosintesis ketika malam hari ini dia terjadi di stroma karena tidak ada cahaya, ya. Jadi pigmennya yang terbungkus di sini ini adalah klorofil dan karotenoid, ya. Bisa dimengerti, ya. Kemudian pigmen apa saja yang ada di fotosintetik? Ini ada klorofil dan ada karotenoid. Klorofil ini untuk pigmen warna hijau, ya. Kemudian karotenoid ini ada kuning, orange, merah, coklat dan menyerap gelombang antara ungu dan biru. Jadi begini, setiap tumbuhan itu dia punya klorofil, ya. Klorofil yang dimiliki oleh setiap tumbuhan itu berbeda. Kalau misalnya warna tumbuhan itu hijau, berarti klorofilnya dia tinggi. Kalau misalnya itu warna tumbuhannya adalah merah, maka karotenoidnya itu yang tinggi, sedangkan klorofilnya dia rendah, ya. Jadi komposisi pigmen warna ini menghasilkan atau digunakan untuk melakukan proses fotosintesis karena sifat dari proses fotosintesis itu dimiliki oleh tumbuhan yang dia memiliki kemampuan autotrof, bisa memasak makanannya sendiri, ya. Kemudian nah ini ada organel sentriol. Nah, sentriol ini biasanya digunakan untuk pembelahan sel. Yang bisa terjadi pembelahan sel itu hanya ada pada sel hewan. Nah, bentuknya itu adalah dia berbentuk mikrotubul. Mikrotubul itu ini. Nah, ini adalah mikrotubul. Dia seperti pipa. Tubul itu adalah pipa. Nah, pada sentriol ini dia tersusun atas mikrotubul triplet. Jadi 3, 1, 2, 3. Ya, setiap dari penyusun yang ada di garis putih ini itu dia tersusun atas 3 mikrotubul. Nah, ini biasanya dia membantu pada proses pembelahan sel, ya. Kemudian ada mikrofilamen. Mikrofilamen dan mikrotubul itu biasanya dia menyebar di sitoplasma. Kalau di mikrofilamen itu dia seperti jaring-jaring, ini yang berfungsi untuk menguatkan kondisi dari sitoplasma ketika terjadi pembelahan sel, ya. Ini berfungsi dalam kontraksi otot, perubahan bentuk sel, pembelahan sitoplasmid dan pergerakan pada pseudopodia, ya. Jadi ini adalah si yang jaring-jaring ini, ya, yang garis-garis ini adalah si mikrofilamen. Kemudian yang biru ini adalah mikrotubulnya, yang biru. Nah, mikrotubul ini berupa tabung yang berisi protein. Jadi ini susunannya, ya. Ini dia berfungsi untuk membantu pemindahan, ya, perpindahan dari kromosom, ya. Demikian yang saya berikan, ya. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk membahas di sini ada dinding sel, ya. Saya cukupkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.